Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda pernah melihat peristiwa seperti ini? Atau mungkin yang ini? Kali ini saya akan mengupas tuntas segala sesuatu yang berhubungan dengan kerasukan jin atau yang biasa orang sebut dengan kesurupan. Apakah yang disebut dengan kerasukan jin atau kesurupan itu? Kerasukan jin adalah peristiwa di mana adanya pengambil alihan badan dan kesadaran seseorang manusia, baik hanya sebagian maupun keseluruhan oleh makhluk yang bernama jin. Ada juga yang disebut dengan ketempelan. Ketempelan adalah adanya jin yang mengiringi manusia, yang mendorong manusia tersebut untuk melakukan hal-hal yang bersifat negatif. Ilmu kedokteran menamakan peristiwa kerasukan ini dengan nama possession trance disorder, yaitu suatu penyakit kejiwaan yang merupakan bagian dari dissociative disorder atau gangguan disasosiatif. Apa ciri-ciri orang yang kerasukan jin? Orang-orang yang kerasukan atau kesurupan itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Hilangnya kesadaran, yaitu orang tersebut bisa pingsan atau tidur dalam jangka waktu yang lama atau menghilangnya ingatan pada periode-periode tertentu. 2. Orang yang kesurupan cenderung mempunyai emosi yang berlebihan, seperti tertawa berlebihan, menangis berlebihan, takut yang berlebihan, ataupun marah yang 3. Bertambahnya tenaga seseorang di atas kewajaran. Mungkin kita suka melihat di mana ada 2, 3, atau bahkan 4 orang yang berusaha menahan satu orang yang sedang kesurupan, tapi orang tersebut dapat dipentalkan semua dengan mudahnya oleh yang sedang kesurupan tersebut. 4. Bertambahnya daya tahan tubuh mereka terhadap rasa sakit ataupun luka. Sering kita melihat contoh di mana adanya orang yang sedang kesurupan yang dapat meminum kopi atau teh yang sangat panas dengan hanya sekali teguk dengan mudahnya. Ataupun melihat mereka yang sedang kesurupan dapat memakan beling atau pecahan kaca. 5. Bergantinya kepribadian. Mungkin Anda pernah melihat ada orang yang sedang kesurupan yang sesungguhnya orang ini masih muda tapi bertingkah selayaknya seorang kakek-kakek. Atau ada juga orang yang sesungguhnya adalah seorang pria yang sangat macho dan maskulin, tetapi bertingkah seperti layaknya seorang perempuan yang lemah gemulai. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah mempunyai pengetahuan yang baru, yaitu suatu kejadian jikalau di mana seorang yang kesurupan mempunyai pengetahuan baru seperti mengetahui bahasa yang baru, atau mengetahui pengalaman-pengalaman yang sifatnya sama sekali baru untuk dia, yang tidak mungkin ia bisa ketahui. Sekarang, alasannya. Apa kira-kira alasan yang dapat membuat jin merasa terganggu, hingga mereka ingin mengganggu balik kita, atau bahkan hingga merasuki kita? Ada beberapa contoh. Contoh pertama adalah, yaitu ketika kita kencing sembarangan di sebuah lubang, atau membuang air panas secara sembarangan. Yaitu jadi kencing kita secara tidak sengaja mengenai mereka, atau air panas yang kita buang mengenai mereka. Makanya kalau ada adat kan gitu kan ya, sebelum kita kencing atau membuang air panas suka bilang numpang-numpang gitu kan, atau punten. Alasan kedua adalah ketika mereka merasa terusir dari rumah mereka. Makanya ada orang kesurupan suka biasa ngomong gini, saya ini di sini jauh lebih dulu dari kamu. Atau misalkan, saya di sini udah 100 tahun, terus kenapa kamu kesini datang ganggu tempat tinggal saya? Alasan ketiga, yaitu ketika kita membunuh secara tidak sengaja kerabat atau teman mereka. Bagaimana caranya kan? Nah, jin ini suka berubah seperti binatang. Seperti contoh ular hitam,
anjing hitam, ataupun kalajengking hitam. Nah, kita pun bisa dengan tidak sengaja membunuh mereka karena tidak mengetahui kalau mereka sesungguhnya adalah jin dan bukan hewan biasa. Makanya ada adat gitu kan, kepercayaan. Kalau ada ular masuk rumah, usir dulu 3 kali. Kalau ularnya udah diusir 3 kali, nggak pergi, barulah kita boleh untuk membunuh mereka. Alasan keempat adalah ketika mereka jatuh cinta kepada bangsa manusia. Emang ada? Ada. Contoh, seperti jatuh cintanya genderuwo terhadap manusia perempuan. Alasan kelima yaitu sifat iseng. Karena seperti halnya manusia, mereka pun mempunyai sifat jahil atau iseng. Hanya bedanya iseng mereka atau jahil mereka tidak seperti kita. Itulah makanya ada istilah seburuk-buruknya manusia itu sebaik-baiknya setan. Alasan keenam adalah ketika jin-jin ini mengganggu kita atau merasuki kita karena suruhan orang lain yang biasanya adalah seorang dukun ilmu hitam yang mempraktekkan ilmu-ilmu seperti ilmu tenung atau ilmu santet. Dan alasan terakhir atau yang ketujuh adalah karena emang dari sananya ada beberapa dari mereka itu yang emang jahat. Seperti halnya manusia pun ada yang seperti itu. Tidak butuh alasan lain kan, emang jahat aja dari sananya. Orang-orang seperti apakah yang cenderung lebih mudah mengalami kerasukan atau kesurupan ini? Setahu saya, orang-orang yang mudah kerasukan atau kesurupan jin yaitu orang-orang yang lebih suka bengong, atau orang yang sedang kurang fit badannya, atau perempuan yang sedang mengalami menstruasi. Karena perempuan yang sedang mengalami menstruasi, hormonnya itu sedang bergejolak. Jadi emosi dia itu cenderung lebih tidak terkontrol, seperti gampang marah dan gampang tersinggung. Ada juga orang yang pernah kesurupan sebelumnya, itu cenderung lebih gampang untuk kesurupan kedua atau ketiga kalinya. Dan terakhir adalah orang yang mempunyai penyakit-penyakit yang berhubungan dengan urat saraf ataupun otak, seperti epilepsi ataupun paranoia. Di manakah jin-jin ini suka menempel pada tubuh kita? Jin ini suka menempel pada bagian tubuh yang biasanya cenderung lebih gampang kotor daripada bagian tubuh yang lain. Seperti 1, lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, daerah kemaluan, bawah kuku, dan terakhir pusar. Dan pusar inilah yang suka jadi tempat jalan masuk utama jin ke dalam tubuh kita. Yang hingga akhirnya dia bisa masuk melalui masuk ke peredaran darah kita di urat nadi hingga mencapai otak kita dan mengambil alihlah kesadaran kita. Jenis-jenis jin yang suka mengganggu atau merasuki manusia. Pertama yaitu jin korin. Ketika manusia lahir, maka lahir pula lah jin yang tugasnya itu secara khusus mengganggu kita dari kita lahir hingga ajal kita. Jin ini dipercaya memiliki rupa, suara, dan bentuk badan semua sampai rambut sama persis seperti kita. Jin ini ketika merasuki manusia, dia itu suka berlagak seperti orang yang sudah meninggal. Mau itu berlagak seperti arwah gentayangan, contoh orang yang mati ketabrak, ataupun arwah nenek moyang kita. Makanya suka ada orang kesurupan yang ngomong suka gini kan, saya adalah roh nenek kamu, atau roh kakek kamu, atau roh orang tua kamu. Lalu kita suka berusaha verifikasi kan dengan cara menanyakan kesukaannya apa, ya kan, hobinya jalan kemana, terus menanyakan pengalaman-pengalaman tertentu yang hanya kita saja dan orang tua tersebut yang mengetahuinya. Sedangkan jin korin ini emang dari lahirnya hingga meninggalnya menemani orang tersebut. Jadi dia mempunyai memori yang sama dengan orang yang sudah meninggal tersebut. Dari situlah dia penipunya. Kedua, jin ifrit. Jin ifrit ini adalah salah satu jin yang paling populer dan juga paling senior, karena jin ifrit mempunyai sejarah sejak zaman kisah Nabi Adam.
Jin Ifrit ini bersifat lebih kasar atau lebih temperamental. Ifrit juga adalah jin yang paling sering dipakai oleh dukun-dukun dalam ilmu santet atau praktek-praktek ilmu hitam lainnya. Ketiga, jin Saka. Jin Saka adalah jin yang paling sering dipakai dalam praktik ajian-ajian ilmu kebal. Jadi misalkan ketika ada orang sedang praktek kayak debus gitu contoh atau apalah gitu yang ada ilmu kebalnya gitu kan, dibacok nggak kebal nggak mempan. Nah sesungguhnya itu ada jin Saka yang sedang merasuki tubuhnya. Jadi kebalnya itu bukan kebal tubuhnya, tapi kebalnya jin Saka tersebut. Dan yang terakhir atau keempat adalah jin Zabur. Jin Zabur adalah jin yang khusus bertugas merusak konsentrasi ibadah seseorang. Jadi misalkan kita lagi sholat gitu ya, tiba-tiba mikirin utang gitu kan, atau mikirin perempuan gitu, nah itu adalah kerjaannya jin Zabur. Cara mencegah agar kita tidak mudah terganggu atau terasuki oleh jin tersebut, contohnya adalah 1. Selalu membiasakan diri menjaga kebersihan tubuh, menjaga kebersihan tempat tinggal kita, dan juga menjaga kebersihan tempat sekitar kita. Karena jin-jin ini suka tinggal dalam tempat yang sifatnya kotor, lembab, dan juga gelap. Kedua, selalu mengisi pikiran dengan hal-hal yang bersifat positif. Dan yang terakhir, ketiga adalah jangan suka berlarut-larut terbawa dalam emosi. Cara mengobati orang yang kerasukan jin atau mengobati dari penyakit-penyakit gangguan jin umumnya adalah balik kepada kepercayaan agama orang-orang yang terkena tersebut kan. Contoh kalau misalkan orang Islam bisa diruqyah ya kan, bisa di ngajiin, dibacain ayat-ayat lah gitu kan, atau surat-surat pendek. Di Kristen saya pernah lihat di film gitu kan, bisa pakai cara eksorsis kali gitu kan. Sedangkan agama kayak Hindu Buddha gitu saya mah nggak tahu, jujur aja gimana caranya. Mungkin buat yang tahu bisa kasih tahu saya di kolom komentar ya. Sekian dari saya. Pasti ada kesalahan dan saya minta mohon dimaafkan. Video ini sifatnya ala kadarnya lah karena dibuat dengan alat yang sederhana. Tolong ya jangan lupa subscribe-nya, subscribe dan like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.